Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang ke-103 berkenaan dengan bacaan salat zuhur dan salat asar, di mana kita ketahui bahwa bacaan di salat zuhur dan salat asar itu dibaca dengan sir, yakni tidak keras, sehingga memunculkan pendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membaca, sebagaimana nanti akan kita jelaskan siapa yang berpendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca. Dan hadis 103 ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sebagaimana yang kita amalkan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah yang nama aslinya adalah Al-Harits ibnu Rib'i. Beliau adalah seorang sahabat yang termasuk sahabat utama, bahkan disebut dengan Farisul Rasul sallallahu alaihi wasallam, penunggang kuda Rasul yang pemberani. Dan beliau mengikuti perang Uhud dan perang-perang berikutnya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, dan dia setelah pindah dari Madinah, dia menuju Kufah. Sebagaimana juga Ibnu Mas'ud ada di Kufah, Khabbab ada di Kufah. Maka beliau juga, Abu Qatadah Al-Ansari ini juga berdomisili di Kufah. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min salatil zuhri bi Fatihatil Kitab wa surataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat pertama salat zuhur, salat asar. Demikian pula salat yang lainnya. Di rakaat pertama, di rakaat kedua, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, isya dan selainnya, beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surah atau ayat. Jadi kata Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, ya, tidak sebagaimana pernyataan Ibnu Abbas di dalam Sunan Abu Daud. Kata Ikrimah, Ibnu Abbas mengatakan, la adri akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaqra'u aw la yaqra'u fi dhuhri wal asr. Kata Ibnu Abbas, saya tidak tahu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat zuhur dan salat asar. Ya. Jadi Ibnu Abbas tidak tahu. Dia memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca. Padahal kata Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di rakaat pertama dan rakaat kedua, beliau membaca Al-Fatihah dan membaca surah atau membaca ayat. Yutawwilu fi rakaatil ula wa yuqassiru fi tsaniyah. Dan beliau itu memanjangkan bacaan di rakaat pertama dan memendekkan bacaan di rakaat yang kedua. Membaca surah setelah Al-Fatihah itu sunnah, ya. Tetapi apabila dipanjangkan rakaat pertama, bacaan surahnya lebih panjang, bacaan ayatnya lebih panjang, dan rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama, itu sunnah kedua.
Jadi ada sudah dua sunnah yang kita lakukan ketika membaca ayat atau membaca surah. Jadi yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah. Itu di semua sholat. Mau sholat maghrib rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Disunnahkan. Ya, meskipun ada sebagian berpendapat bahwa yang sunnah itu sama panjangnya. Ya. Mustahab itu sama panjangnya. Dia mengatakan ya, panjangnya rakaat pertama di dalam hadis ini itu karena ada doa iftitah, ada bacaan ta'awudz. Itu kata yang mengatakan, ya, kata ulama yang mengatakan bahwa yang sunnah adalah bacaannya sama. Maksudnya bacaan surahnya atau ayatnya di rakaat pertama dan rakaat kedua itu sama. Tapi yang paling sahih adalah sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini. Ya. Wa fir rak'atainil ukhrayaini. Adapun di dua rakaat yang terakhir, rakaat ketiga, rakaat keempat, bi ummil kitab, beliau hanya membaca ummul kitab Al-Fatihah. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu di semua sholat wajib. Ya, sholat asar kah, sholat maghrib kah, sholat isya kah, di rakaat ketiga, di rakaat keempat itu hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Jadi surah Al-Fatihah dibaca setiap rakaat, tapi membaca ayat atau surah itu hanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Khabbab itu ditanya oleh Abu Ma'mar, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil dhuhri wal asr. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di salat zuhur dan salat asar? Kata Khabbab, na'am. Iya. Min aina alimta? Dari mana kamu mengetahui kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca? Yang mengisyaratkan bahwa bacaan di sholat zuhur, sholat asar itu dengan sir. Lalu bagaimana kalau ada imam yang membaca dengan suara keras? Boleh. Karena dalam riwayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang-kadang memperdengarkan ayat. Kata Abu Qatadah, wa yusmi'ul ayata ahyanan. Kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca. Kadang-kadang beliau memperdengarkan surah yang dia baca. Karena sholatnya itu dibaca dengan sir. Nah, Nabi kemudian mengajarkan memperdengarkan ayat yang dia baca itu supaya diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini, membaca surah ini. Itulah sebabnya ya, dibolehkan seorang imam mengeraskan suaranya di sholat zuhur dan sholat asar dalam rangka untuk mengajarkan, ya, bukan untuk seterusnya. Karena yang utamanya adalah dengan sir. Nah, makanya Khabbab ditanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di sholat zuhur, sholat asar? Karena biasanya beliau itu tidak memperdengarkan ayat atau surah. Dia membaca dengan suara sir perlahan. Iya, kata Khabbab. Dari mana kamu mengetahui bahwa beliau membaca bi'tirabi lihyati, yaitu dengan getaran jenggotnya. Jadi jamaah sekalian, minimal membaca itu menggerakkan gigi. Itu namanya membaca sir. Ya, jadi sir itu nggak kedengaran oleh orang lain. Nabi membaca di depan, ya, di belakang Nabi itu nggak mendengar suaranya, nggak mendengar bacaan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Nabi itu memperdengarkan bacaannya. Oleh karena itu kita sebagai makmum jangan dikeraskan bacaannya. Makmum itu membaca dengan sir, minimal ada gerakan mulut.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di sholat zuhur, sholat asar, tapi dengan suara pelan, sir namanya, tidak kedengaran oleh orang lain. Makanya Khabbab mengatakan, saya mengetahui Nabi membaca bi'tirabi lihyatihi, dengan getaran jenggotnya. Jenggotnya itu bergerak, berarti mulutnya bergerak. Nah. Kemudian Abu Qatadah melanjutkan, wa kana yutawwilu fi rak'atil ula fi sholatis subhi. Beliau juga memperpanjang di rakaat pertama sholat subuh. Nah, kita tahu Nabi kalau sholat subuh itu antara 60 ayat sampai 100. Karena sholat subuh ini sholat yang paling utama dari 5 waktu sholat. Dari 5 sholat subuh. Karena sholat subuh ini dihadiri oleh malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Malaikat. Ada malaikat yang bertugas di malam hari, ada malaikat yang bertugas di siang hari. Di mana berkumpulnya? Sholat asar dan sholat subuh. Setelah itu dia naik ke atas. Makanya ada namanya surah Al-Ma'arij, tempat naik, di mana malaikat itu naik ke atas yang ukurannya khamsina alfasanah. Dan kalau ukuran di dunia, naiknya dari bumi ke atas itu 50.000 tahun. Tapi malaikat itu hanya ditempuh dalam waktu setengah hari. Hanya ditempuh dalam waktu yang singkat. Sholat subuh ini dia naik ke atas, melaporkan orang-orang yang dia saksikan melaksanakan sholat. Dan Allah bertanya, dalam keadaan apa engkau meninggalkan hambaku? Aku datang ketika mereka sedang sholat, dan aku pergi ketika mereka sedang sholat. Sholat asar dan sholat subuh. Makanya Nabi memanjangkan rakaat, memanjangkan bacaannya. Jadi wa yutawwilu fi rak'atil ula fi sholatis subhi. Beliau memanjangkan bacaannya, memanjangkan surahnya di salat subuh di rakaat pertama. Wa yuqassiru fi tsaniyah, dan beliau memendekkan rakaat yang kedua. Dan itu sifat semua salat. Salat Isya rakaat pertama bacaannya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Inilah sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat. Oleh karenanya jemaah sekalian, mari kita perhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dari setiap hadis itu ada sunnah. Di dalam hadis ini ada sunnah. Di antara sunnahnya, kalau sholat zuhur dan sholat asar itu bacaannya sir, baik makmum maupun imam, baik sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Sementara sholat-sholat malam seperti maghrib, isya, subuh itu dibaca dengan jahar, dibaca dengan keras. Makanya sholat itu disebut dengan sholat jahriyah, sholat yang bacaannya dibaca dengan keras. Ada sunnah lagi, di rakaat pertama dipanjangkan, di rakaat yang kedua bacaannya dipendekkan. Itu sunnah. Jadi ada beberapa sunnah dalam setiap hadis, maka mari kita amalkan semampu kita. Mudah-mudahan itu menjadi tambahan amalan kita dan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.